Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pembelajaran kali ini adalah pelajaran IPS untuk kelas 7. Pelajaran yang akan kita bahas adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.4, yaitu memahami kronologis perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal praaksara. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nirleka berasal dari kata nir, artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan. Jadi masa nirleka adalah masa tidak ada tulisan. Adapun praaksara yaitu pra, sebelum, dan aksara adalah tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah. Kehidupan pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Adapun periodisasi masa praaksara, periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis, menurut ahli geologis, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Pada zaman kuartier, pada zaman inilah sudah ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum adalah zaman di mana ciri-cirinya adalah pembabakan masa prasejarah yang tertua, terjadi 540 sampai 500 juta tahun yang lalu. Awal pembentukan batuan kerak bumi, suhunya sangat panas. Belum ditemukan tanda-tanda kehidupan yang nyata, dan kehidupan yang ditemukan hanya berupa batuan hablu. Selanjutnya adalah zaman Paleozoikum, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Muncul tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan amfibi dan reptil. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Binatang-binatang bentuk tubuhnya sangat besar pada zaman ini, seperti dinosaurus, muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil, karena zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum, berlangsung sejak kurun 600 juta tahun yang lalu. Di zaman ini ada 2 zaman, yaitu zaman tertier, di mana jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, contohnya gajah purba atau Mammifeus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua adalah zaman kuarter yang berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal dari kehidupan manusia di muka bumi. Selanjutnya adalah periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas kehidupan manusia terbuat dari batu. Dan kedua adalah zaman logam, yang
yang ditandai dengan manusia sudah dapat membuat alat-alat kehidupannya atau perkakas kehidupannya dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi Megalitikum. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Pale artinya tua dan litos artinya batu, sehingga Paleolitikum disebut zaman batu tua. Kehidupan manusia sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu. Diperkirakan berlangsung 600 juta tahun yang lalu. Kehidupannya ditemukan di daerah Pacitan dan Handong, Jawa Timur. Alat yang digunakan terbuat dari batu dan masih kasar dan belum diasah seperti kapak berimbas dan serpih. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang berarti tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Ciri zaman ini adalah kebudayaan Kyoken Moninger serta kebudayaan Abrisaurus. Kyoken Moninger berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kyoken artinya dapur dan Moninger artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kyoken Moninger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kyoken Moninger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Abrisaurus adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Sedangkan alat-alat yang ditemukan pada gua antara lain adalah alat-alat dari batu seperti ujung panah, plekes, batu popisan, serta alat-alat tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrisaurus banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Ketiga adalah zaman Neolitikum. Pada masa bercocok tanam, timbul suatu revolusi peradaban yang menyangkut kehidupan manusia purba. Pada saat itu terjadi perubahan dari tradisi mengumpulkan makanan menuju menghasilkan makanan. Di masa ini, manusia sudah tidak bergantung lagi pada alam. Selain itu, kehidupan nomaden juga mulai hilang. Tempat-tempat yang didiami adalah tempat-tempat yang tinggi. Bukit-bukit kecil yang dikelilingi sungai atau jurang yang dipagar oleh hutan juga menjadi tempat tinggal. Manusia sudah berusaha menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam dan beternak. Jenis tanaman yang ditanam antara lain padi, jagung, keladi, sukun, pisang, dan ketela. Sedangkan hewan yang diternak seperti unggas, kerbau, dan babi. Sedangkan alat-alat perkakas yang mereka gunakan antara lain adalah kapak persegi, kapak lonjong, alat obsidian, dan mata panah. Kapak persegi banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah zaman tradisi megalitik. Mega artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi yang muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang, yaitu animisme dan dinamisme. Sedangkan bangunan megalitik antara lain adalah menhir, yaitu sebuah batu tunggal biasanya berukuran besar yang ditata sehingga berbentuk tugu yang biasanya diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men, batu, dan hir yang artinya panjang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah dolmen. Dolmen adalah sebuah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya adalah sarkofagus, yaitu suatu tempat untuk menyimpan jenazah. Sarkofagus umumnya dibuat dari batu, yang banyak ditemukan di daerah Bali. Waruga adalah berasal dari bahasa Tonggulu, yaitu kata wale dan ruga. Wale berarti rumah, sedangkan ruga berarti hancur atau terbongkar. Penamaan ini didasari oleh bentuk waruga yang menyerupai rumah dan fungsinya adalah sebagai rumah penghancur jasad. Waruga terbuat dari batu yang terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Contohnya seperti ini. Ya, mungkin hanya sekian pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang zaman logam. Terima kasih anak-anakku sayang. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.